Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang penghayatan penjiwaan ya. Ketika kita itu laku ya, teman-teman Jumat pagi. Jadi penting ini ya, kita bisa melakukan penjiwaan. Kita bisa melakukan penghayatan ketika melakukan sesuatu ya. Sehingga ketika ada godaan ya, ketika ada fenomena interaksi dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, itu kita tidak terpancing gitu. Ya, kita tidak tergoda, kita tidak terpancing, akhirnya fokus kepada tujuan kita. Ini pertanyaan saudara kita ya, saudara Budi. Katanya dengan saya ini ketika wirid ya, ada angin berhembus ya. Ini saya tingkatkan zikir dan wirid, dan setiap itu sering terasa entah di telinga atau di tangan seperti ada angin tiupan. Apakah itu artinya? Itu tidak ada artinya ya. Itu artinya Anda ini tergoda, tidak bisa menghayati, menjiwai, tidak bisa larut di dalam zikir tadi. Sebenarnya proses zikir ya, proses wirid itu sama dengan meditasi. Sama ya. Kalau meditasi ya, itu kita fokus kepada satu titik ya. Satu titik, apa titiknya, apa itu terserah Anda ya. Orang Jawa itu biasanya titiknya itu di pucuk hidung ini ya, melihat pucuk hidung ini. Nah, seperti ini. Ada juga yang meditasi melihat nyala lilin gitu. Jadi pandangannya kepada lilin. Di luar itu diabaikan semua. Ya, ketika Anda bisa masuk ke dalam dimensi energi ya, masuk ke kondisi alam bawah sadar ya. Pada dasarnya ya, meditasi itu kita itu masuk ke alam bawah sadar. Antara sadar dan tidak sadar itu berada di posisi itu. Nah, seperti Anda ini melamun ya. Nah, tapi ini kita sengaja, kita yang mengendalikan. Ya, itu frekuensinya frekuensi energi. Nah, di situ. Tapi ketika Anda katakanlah di dalam frekuensi itu, ya terus ada hembusan dan sebagainya, ya itu sebenarnya masih jauh gitu ya. Anda ini semakin dalam ya, semakin dalam Anda wirid, semakin dalam Anda zikir, semakin Anda dalam meditasi, itu akan semakin banyak fenomena energi yang Anda akan tangkap ya. Karena apa? Kondisi Anda semakin halus ya, semakin halus. Dari Anda dimensi pikiran yang kasar ya, krungu suarane mercon ya, krungu suarane apa meneh ya, macam-macam tuh, krungu suaranya wong jerit-jerit ya. Nanti seiring berjalannya waktu ya, seiring lamanya Anda ini zikir, wirid, meditasi, itu akan turun ya. Dimensi Anda akan turun, itu akan semakin jelas, semuanya semakin banyak. Nah, kalau Anda terjebak dari situ, maka nilai dari wirid zikir Anda tidak ada kualitasnya gitu. Ya. Artinya apa ya? Anda hanya terjebak di dimensi itu. Nah, belum nanti Anda ya dari dimensi angin tadi ya, nanti akan bisa juga wujud ya. Jadi energi ini wujud penampakan macam-macam. Ya, menampakkan Sunan Kalijogo, menampakkan Sunan siapa, menampakkan Siliwangi, menampakkan Brawijaya. Ya, menampakkan Semar dan sebagainya. Ya, itu biasanya itu akan terkondisikan dengan persepsi Anda, kesukaan Anda. Itu akan muncul ya. Ya, ini bukan halusinasi, bukan ilusi. Ini memang makhluk halus ya, jin ya. Karena kita pada dasarnya ketika kita wirid, zikir, kita masuk ke dalam dimensi mereka. Ya, dimensi batin. Sehingga penampakan itu akan Anda bisa lihat ya. Anda terus masuk terus ya. Dan ketika Anda masuk, nanti Anda akan kelihatan
tapi ojo diladeni. Ya. Kalau Anda hanya katakanlah angin semilir itu permulaan saja, itu tanda bahwasannya Anda ini sensitif, gitu ya. Sudah masuk, sensitivitasnya sudah masuk. Itu masih jauh. Ya. Dan intinya jangan terganggu ya, terganggu dengan kondisi semacam itu. Yang harus Anda lakukan adalah terus tujuan zikir Anda ini apa? Tujuan wirid Anda ini apa? Penuhi tujuan itu. Fenomena-fenomena di pertengahan jalan, ya, di persimpangan dan sebagainya ketika Anda menjalani wirid, abaikan saja. Karena kalau Anda tindak lanjuti, maka Anda akan terganggu, akhirnya gagal. Ya seperti itu. Ya gagal, tidak ada hasilnya. Wirid Anda ini tidak ada hasilnya. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah selesaikan wirid Anda. Target Anda 500, 1000, ya, 1000 kali misalkan. Ya sudah, selesaikan. Selesai wirid ya sudah, pergi. Sudah, fenomena-fenomena yang terjadi abaikan saja, apapun itu. Karena itu juga merupakan bagian dari gangguan mata batin Anda. Nanti kalau Anda turuti, maka mereka ini akan nempel di dalam tubuh Anda. Akhirnya menyesatkan Anda, ya. Tidak jadi wirid lagi. Wis, ujung-ujungnya apa? Tadi dukun. Jadi kadali oleh makhluk halus. Ya ini kan ya bahaya. Jadi kalau Anda wirid dzikir, itu kan tirakat. Tentukan tujuannya dulu. Saya wirid dzikir katakanlah pingin beli mobil dengan wirid dzikir. Ya sudah. Niatnya cuma sekali saja. Selanjutnya Anda wirid dzikir. Anda tentukan jumlahnya. Atau kalau Anda tidak mau menentukan jumlah, Anda tentukan waktunya. Misalkan jumlah 1000. Sudah terpenuhi, sudah. Apapun fenomena yang terjadi, yang ada di dalam lagu Anda, sudah, abaikan saja. Besok diulangi lagi. Nah ini supaya apa? Supaya tidak ada ganggu gitu loh ya. Tapi kalau Anda menghayati, menjiwai, saya rasa gangguan-gangguan itu hilang ya. Artinya Anda akan larut di dalam wiridnya gitu loh ya. Bukan Anda terjebak dengan fenomena yang terjadi di sekitar Anda. Nah, kalau Anda terjebak dengan fenomena terjadi di sekitar Anda, ya wirid Anda ini tidak akan ada hasilnya. Ya, paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.